Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak, Ibu sekalian, kali ini saya akan membahas masalah sastra, seputar sastra Indonesia dan kaitannya dengan politik sastra. Selain itu, akan sedikit saya bahas pula masalah sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing. Secara umum, politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahan, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Dalam kebijakan bahasa nasional, secara tegas dibedakan antara sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing. Sastra Indonesia adalah karya sastra berbahasa Indonesia dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Sastra daerah adalah sastra berbahasa daerah dan merupakan unsur kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Sedangkan sastra asing adalah sastra berbahasa asing dan merupakan bagian dari kebudayaan asing. Ketiganya memiliki kedudukan sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Sastra Indonesia berkedudukan sebagai wahana berekspresi budaya dalam upaya memupuk kesadaran sejarah serta semangat dan solidaritas kebangsaan. Sastra daerah sebagai salah satu bagian kebudayaan, daerah berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya yang di dalamnya terekam pengalaman estetik, religius, dan sosial politik masyarakat etnis yang bersangkutan. Sementara itu, sastra yang asing merupakan bagian kebudayaan asing yang berkedudukan sebagai salah satu sumber inspirasi dan sumber pemahaman terhadap sebagian karya sastra di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amril Latif atas paparannya. Selanjutnya kita simak penjelasan dari Ibu Irsanti yang akan mengulas tentang perlukah sastra di Indonesia dibina dan dikembangkan. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, setelah tadi Bapak Amril Latif memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai masalah sastra Indonesia dan politik sastra, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup nakal ya, yaitu perlukah sastra Indonesia dibina dan dikembangkan? Nah, pertanyaan ini menarik karena hingga sejauh ini pembelajaran sastra di sekolah, khususnya di sekolah menengah, ternyata belum mengalami kemajuan yang cukup berarti. Nah, menurut pemikiran saya, selama manusia menggunakan media komunikasi verbal yang disebut dengan bahasa di dalam menjalankan kehidupan antar sesamanya, selama kita yakin dan percaya bahwa bahasa merupakan lambang sekaligus perwujudan jati diri bangsa, dan selama kita menyadari sepenuhnya bahwa sastra adalah mahkota bahasa, maka selama itu pula masalah bahasa dan sastra dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa akan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak akan mungkin dapat dipisahkan. Keduanya telah sedemikian menyatu ibarat dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Bahasa tanpa sastra laksana lautan gurun pasir tanpa sebatang pohon pun yang tumbuh di atasnya. Sebaliknya, sastra tanpa bahasa harus dipandang sebagai sesuatu pernyataan yang absurd, terutama mengingat salah satu fungsi bahasa adalah sebagai media ekspresi kesenian dalam arti yang luas, termasuk dalam hal mencipta karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.